Perkenalkan, aku Syari. Dalam video kali ini, aku akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi manajemen. Sebelum mengetahui apa saja komponennya, yuk kita pahami apa sih pengertian dari sistem informasi itu sendiri. Nah, sistem informasi adalah penggunaan teknologi dengan komputer dalam organisasi atau perusahaan yang dapat menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan atau pengguna. Tugas utama dari sistem informasi ini adalah untuk melakukan siklus pengolahan data. Untuk melakukan siklus ini, maka sebagian suatu sistem diperlukan komponen-komponen tertentu. Siklus ini disebut juga dengan siklus pengolahan data atau biasanya disebut juga sebagai siklus informasi. Pada umumnya, data yang diperoleh disimpan terlebih dahulu yang nantinya setiap saat bisa diambil untuk diolah menjadi informasi. Data itu disimpan dalam bentuk basis data yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan informasi. Siklus pengolahan data yang dikembangkan ini disebut juga dengan Extended Data Processing Life Cycle. Sistem informasi mempunyai 6 buah komponen, yaitu komponen input atau komponen masukan, komponen model, komponen output atau komponen keluaran, komponen teknologi, komponen basis data, dan juga komponen kontrol atau pengendalian. Keenam komponen ini harus ada bersama-sama dan membentuk satu kesatuan. Sekarang, yuk kita bahas yang pertama, tentang komponen input. Input adalah data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input yang masuk ke dalam sistem informasi dapat langsung diolah atau jika belum dibutuhkan, bisa disimpan terlebih dahulu dalam penyimpanan. Input dari sistem informasi berupa data yang akan diolah oleh sistem. Data dari sistem informasi ini dapat berasal dari luar organisasi, seperti saham atau pasar modal, dan dari dalam organisasi, seperti data penjualan. Data untuk sistem informasi perlu ditangkap dan dicatat di dokumen dasar. Dokumen dasar merupakan formulir yang digunakan untuk menangkap dari data sistem informasi. Dokumen dasar ini dapat membantu di dalam penanganan arus data sistem informasi, yaitu yang pertama, dapat menunjukkan macam dari data yang harus dikumpulkan dan ditangkap. Yang kedua, yaitu data dapat dicatat dengan jelas, konsisten, dan akurat. Yang ketiga, data mendorong lengkapnya data akuntansi, disebabkan data yang dibutuhkan disebutkan satu persatu di dalam dokumen dasarnya. Yang keempat, bertindak sebagai pendistribusi data karena sejumlah tembusan dari formulir-formulir tersebut dapat diberikan kepada individu atau departemen yang membutuhkan. Yang kelima, dokumen dasar dapat membantu di dalam pembuktian terjadinya suatu transaksi yang sah, sehingga sangat berguna untuk pelacakan pemeriksaan. Keenam, dokumen dasar dapat digunakan sebagai cadangan atau pelindung dari file-file data di komputer. Proses selanjutnya, setelah data tercatat di dokumen dasar adalah memasukkan data tersebut ke dalam sistem informasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen output. Produk dari sistem informasi adalah berupa informasi yang berguna bagi para pemakainya. Output merupakan komponen yang harus ada di sistem informasi. Sistem informasi yang tidak pernah menghasilkan output, tetapi selalu menerima input, dikatakan bahwa input yang diterima masuk ke dalam lubang yang dalam. Output dari sistem informasi dibuat dengan menggunakan data yang ada di basis data dan diproses menggunakan model tertentu. Komponen basis data. Basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Perangkat lunak ini dapat dibuat sendiri dengan menggunakan bahasa pemrograman komputer atau dibeli dalam bentuk suatu paket. Banyak paket perangkat lunak yang disediakan untuk memanipulasi basis data.
Paket perangkat lunak ini disebut dengan Database Management System. Database Management System yang populer untuk mengolah basis data sekarang ini adalah Relation Database Management System. Relation Database Management System menggambarkan suatu file basis data seperti suatu tabel, yaitu bagian kolom menggambarkan field dari data dan bagian baris menunjukkan record dari data. Selanjutnya yaitu komponen model. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berasal dari data yang diambil dari basis data yang diolah lewat suatu model-model tertentu. Model pertama yang digunakan di sistem informasi dapat berupa model logika yang menunjukkan suatu proses perbandingan logika atas model matematika yang menunjukkan proses perhitungan matematika. Model kedua yang digunakan adalah model matematik untuk menghitung unit yang harus dipesan. Model ketiga yaitu model teknologi yang merupakan komponen yang paling penting dalam sistem informasi. Tanpa adanya teknologi yang mendukung, maka sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi yang tepat waktunya. Komponen model teknologi ini mempercepat sistem informasi dalam pengolahan datanya. Komponen model teknologi dapat dikelompokkan ke dalam dua macam kategori, yaitu teknologi sistem komputer atau perangkat lunak dan perangkat keras. Yang kedua yaitu teknologi sistem telekomunikasi. Teknologi ini digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu komponen kontrol. Komponen kontrol ini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Sistem pengendalian atau kontrol dalam sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai sistem pengendalian secara umum atau general control system dan sistem pengendalian aplikasi atau application control system. Pengendalian secara umum dapat terdiri dari pengendalian-pengendalian sebagai berikut: pengendalian organisasi, pengendalian dokumentasi, pengendalian perangkat keras, pengendalian keamanan fisik, pengendalian keamanan data, dan pengendalian komunikasi. Pengendalian aplikasi dapat diklasifikasikan sebagai pengendalian masukan atau input control, pengendalian proses atau processing control, dan pengendalian keluaran atau output control. Pengendalian aplikasi umumnya merupakan pengendalian yang sudah diprogramkan di perangkat lunaknya. Pengendalian aplikasi diantaranya adalah control digit check, reasonable check, echo check, batch control check. Demikianlah penjelasan tentang komponen-komponen sistem informasi manajemen yang bisa saya jelaskan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.